Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sidunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang kekerasan terhadap anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kenapa nih topik kekerasan terhadap anak penting untuk diangkat? Ya Pak Indra, topik ini penting. Yang pertama mengingat bahwa jumlah anak di Indonesia itu sangatlah besar, yakni sekitar 34% atau sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa. Jadi ini berarti penduduk Indonesia yang dalam usia anak-anak itu sekitar lebih dari 80 juta jiwa. Ini angka yang sangat besar yang perlu kita beri perhatian secara khusus usia anak-anak di negeri kita ini. Jadi sepertiganya masyarakat Indonesia itu adalah anak-anak, Pak ya? Betul. Oke. Dan jangan lupa memang berbicara anak, itu berarti dalam 10-20 tahun ke depan, mereka inilah yang akan menjadi penentu bagi kehidupan negeri kita. Mereka akan menjadi angkatan muda, menjadi pemimpin-pemimpin muda yang akan mempengaruhi kualitas bangsa kita ke depan. Apakah Bapak memiliki data-data mengenai kekerasan terhadap anak di Indonesia, Pak? Ya, jadi data-datanya bisa saya ambil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, yang kemudian berubah nama menjadi Komnas PA atau Komisi Nasional Perlindungan Anak, di mana pada tahun 2003 tercatat 481 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian setahun kemudian jumlah dari 481 ini menjadi 547 atau 547 kasus. Dan 8 tahun kemudian 2012 melonjak menjadi 2.637 kasus kekerasan terhadap anak. Jadi dalam 8 tahun melonjak sampai 5 kali lipat kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian pada bulan Januari hingga Juli, jadi satu semester 2013 tercatat 1.824 kasus. Jadi kita lihat kalau tahun 2012 2.637, tahun berikutnya baru setengah tahun, belum 1 tahun genap, itu sudah mencapai 1.800. Berarti jumlahnya sekitar 70%. 6 bulan sudah mencapai penambahan 70% dari tahun sebelumnya. Dari sini kita bisa melihat Pak Hendra bahwa memang ada kecenderungan grafik yang menaik dari tahun ke tahun dalam hal kekerasan terhadap anak. Belum lagi yang tidak tercatat atau tidak terlaporkan, Pak ya? Betul. Jadi memang berbicara tentang angka-angka ini bukanlah angka-angka baku atau angka-angka yang bersifat eksakta. Tetapi ini merupakan angka yang merupakan sebuah puncak dari gunung es di lautan. Jadi yang muncul di atas permukaan air laut itu hanya secuil puncak dari gunung es. Tetapi bagian yang paling besar itu ada di bawah permukaan air laut. Jadi kalau angkanya misalnya 1.824 itu angka sesungguhnya bisa jadi 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali lipat dari angka yang terlaporkan. Karena begini, tidak semuanya orang akan laporkan kasus kekerasan terhadap anak. Ada yang karena malu, takut, dan kemudian ada berbagai sebab yang akhirnya tidak terdeteksi, tidak diketahui atau dilaporkan kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ini angka yang sangat mencengangkan sekaligus
memprihatinkan ya Pak Sindu. Nah, definisi dari kekerasan terhadap anak itu sendiri sebenarnya apa Pak? Jadi kekerasan terhadap anak bisa kita mengerti sebagai semua perlakuan berulang terhadap anak, baik berupa pengabaian maupun tindakan aktif yang berakibat pada kondisi yang membahayakan atau menimbulkan kerusakan pada diri anak, baik itu dari segi fisiknya maupun dari segi perkembangan dan kesehatan emosional sang anak. Dan biasanya kekerasan terhadap anak ini dilakukan oleh orang tua atau orang-orang lain yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Oh, jadi kekerasan terhadap anak ini tidak melulu hanya terbatas pada masalah kekerasan fisik ya Pak? Ya, jadi memang bukan hanya fisik, tetapi juga menyentuh segi emosional anak. Dan tadi saya jelaskan, perlakuan berulang terhadap anak yang membahayakan atau menimbulkan kerusakan ini bukan semata-mata tindakan aktif Pak Indra, tapi juga termasuk perlakuan pengabaian terhadap anak. Jadi pengabaian di sini mencakup dari segi kegagalan orang tua di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengasuhan mereka. Baik itu berupa penolakan orang tua secara sengaja terhadap tugasnya, maupun bisa jadi berupa memang karena orang tua tidak mampu untuk menjalankan tugas pengasuhannya. Mungkin karena dia mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan emosional, atau karena orang tua terpaksa harus meninggalkan anaknya bekerja di tempat yang jauh. Ini termasuk dalam kategori juga kekerasan terhadap anak. Nah, kalau boleh disimpulkan atau dirangkumkan Pak, sebenarnya ada berapa banyak kategori kekerasan terhadap anak atau child abuse ini Pak? Ya, kekerasan terhadap anak yang tadi Pak Hendra sebut dalam bahasa Inggrisnya adalah child abuse ini, itu ada 4 kategori Pak Hendra. Jadi yaitu yang pertama, kekerasan secara fisik terhadap anak. Yang kedua, kekerasan secara psikis. Yang ketiga, kekerasan secara seksual. Yang keempat, kekerasan secara sosial terhadap anak. Tadi Bapak sudah sempat menyinggung sedikit mengenai kekerasan secara fisik, tapi untuk mendalami supaya kita semua bisa tahu kekerasan terhadap fisik itu apa aja, Bapak boleh tolong dijelaskan Pak lebih mendalam? Jadi demikian Pak Hendra, kekerasan secara fisik terhadap anak itu bisa berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, baik dengan menggunakan benda-benda tertentu ataupun tanpa benda-benda tertentu yang akibatnya menimbulkan luka-luka fisik ataupun kematian pada anak. Kematian pada anak seperti apa Pak yang bisa diakibatkan misalnya dari kekerasan secara fisik ini? Apakah orang tua bisa sampai setega itu Pak? Ya, jadi memang bisa jadi awalnya orang tua tidak berniat untuk membunuh sang anak. Tetapi karena tindakan yang tidak terkendali, hajaran-hajaran secara fisik, bertubi-tubi, bahkan biasanya ini berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya berujung pada kematian sang anak. Karena kan kondisi fisik anak ada keterbatasan. Pukulan hajaran orang tua sebagai orang dewasa itu kan kuat dan berupa hantaman yang keras bagi anak, sehingga bisa jadi bagi orang dewasa mungkin masih nggak apa-apa, nggak terlalu parah. Tapi bagi anak akhirnya dengan daya tahan tubuh yang terbatas mengenai organ-organ dalam tubuhnya, fungsi-fungsi vital dalam tubuhnya, fungsi pernapasan, paru-paru, pencernaan, ginjal dan sebagainya, akhirnya mengalami hambatan sehingga akhirnya berujung kepada kematian anak. Padahal awalnya kan ini Pak ya, maksud dari orang tua adalah mungkin hanya untuk mendisiplin, tapi jadi lepas kendali seperti itu Pak. Betul. Oke. Jadi dalam hal ini Pak Indra boleh saya tambahkan, tadi kan saya menyinggung bahwa
hajaran, penganiayaan, penyiksaan secara fisik itu kan menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Nah, bentuk luka itu macam-macam Pak Hendra. Jadi bisa berupa lecet yang ringan, memar ya, membiru pada bagian tertentu akibat kekerasan benda tumpul, baik itu berupa bekas gigitan, digigit, cubitan, ataupun hajaran dengan ikat pinggang sehingga membekas, gitu ya, merah memanjang, ada bilur-bilurnya, ataupun bilur-bilur karena hajaran rotan, hantaman, benda-benda lainnya. Luka itu selain lecet atau memar, itu masih juga bisa berupa luka benda tajam, Pak Indra. Jadi seperti sayatan, ya, akibat silet, pisau, parang sampai ya bercucuran darah, bisa demikian. Juga bisa berupa luka bakar akibat misalnya siraman minyak panas, air panas ya sampai melepuh, air keras ya, ataupun akibat sundutan rokok dan setrika. Itu pun lukanya lokasinya bisa di berbagai bagian. Biasanya beberapa orang dewasa yang melakukan kekerasan secara fisik berusaha melakukan di bagian-bagian tubuh yang tidak terlalu nampak ketika sang anak berpakaian. Jadi misalnya bekasnya ada di bagian paha, lengan, ya di bagian punggung, perut, di bagian pantat. Lah memang ada kalanya orang tua tidak terencana, tidak berniat menutup-nutupi, melakukannya dengan begitu saja, spontanitas, akhirnya bekas lukanya itu ada di bagian kepala ya, baik itu mulut, pipi, jadi bisa kelihatan di bagian sekitar mata. Ini mengerikan sekali Pak ya, penggambaran yang Bapak jelaskan, tapi itu sungguh-sungguh terjadi Pak di dunia nyata ya. Ya. Oke. Pak, dan terjadinya kekerasan secara fisik ini terhadap anak umumnya dipicu oleh apa Pak sampai orang tua bisa beringas kayak begitu? Memang kalau kita kaji Pak Hendra, itu pemicunya itu sebenarnya umumnya hal-hal yang sebenarnya itu sepele. Jadi misalnya ada beberapa perilaku anak yang semestinya wajar untuk anak-anak ya. Perilaku rewel, nggak mau makan, nggak mau tidur, ya rewel karena nggak mau ke sekolah, atau mungkin ke gereja. Bisa juga ketika anak kemudian menangis terus, ya diminta berhenti, tetap menangis karena kesedihannya, atau karena kemarahannya diekspresikan dengan menangis yang berkepanjangan. Bisa juga karena anak merengek-rengek, minta jajan, minum susu. Atau ketika anak misalnya buang air kecil atau buang air besar atau muntah, tetapi sayangnya di tempat yang tidak dikehendaki oleh pengasuhnya atau orang tuanya. Jadi dianggap di sebarang tempat. Atau anak tanpa sengaja misalnya memecahkan barang berharga. Hal-hal demikian inilah yang bisa memicu amarah dari orang tua atau sang pengasuh anak. Amarah yang tidak terkendali akhirnya dilampiaskan dalam bentuk kekerasan seperti fisik, seperti itu Pak ya? Betul. Nah selain kekerasan secara fisik, kekerasan dalam bentuk apa lagi Pak? Yang tadi Bapak jelaskan adalah kekerasan secara psikis. Bisa tolong dijelaskan Pak? Ya, kekerasan secara psikis itu meliputi hardikan. Hardikan ini maksudnya itu berupa lontaran kata-kata yang keras, yang menghadik, yang memang bermaksud memarahi sang anak, itu penghadikan. Bisa juga kekerasan secara psikis itu berupa penyampaian kata-kata yang kasar, sumpah serapah dan kata-kata yang kotor. Jadi dalam hal ini lewat hardikan, lewat lontaran kata-kata yang kasar dan kotor itu sebenarnya jiwa anak, psikis anak mengalami teror, guncangan, tekanan. Sehingga ini dikategorikan kekerasan secara psikis. Juga ini Pak Hendra, bisa juga berupa ketika anak dipaparkan, dipertontonkan, baik itu gambar-gambar atau sebuah film, ya, sebuah buku yang berkaitan dengan produk pornografi.
Jadi itu juga termasuk kekerasan secara psikis. Karena semestinya secara kejiwaan, anak harusnya terlindungi dari paparan pornografi. Tapi kemudian diekspos, dipertontonkan, dipertunjukkan. Sehingga psikis anak pun mengalami goncangan. Dia kaget. Hal seperti itu dia saksikan. Apalagi berkali-kali. Itu menggedor jiwanya. Sehingga ini termasuk kekerasan secara psikis terhadap anak. Kalau yang tadi yang disakiti adalah fisiknya, kali ini yang disakiti adalah kejiwaan dari anak itu. Ya, kejiwaan atau kita juga bisa sebut segi emosional, segi perasaan sang anak. Oke Pak, kalau yang kekerasan secara seksual terhadap anak itu bentuknya seperti apa Pak? Kalau boleh saya tambahkan Pak Indra, sebelumnya, jadi berkenaan dengan kekerasan secara psikis ini, memang menimbulkan beberapa dampak. Jadi ada perilaku yang maladaptif, atau artinya perilaku yang menunjukkan bahwa sang anak kurang dapat menyesuaikan diri, atau anak mengalami rasa kurang nyaman dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi perilaku yang disebut maladaptif atau kurang dapat menyesuaikan diri ini seperti diperlihatkan dengan perilaku menarik diri. Dia tidak mau ketemu orang. Ya, dia menghindar dari orang-orang lain. Mengasingkan diri, mengunci diri. Atau kalau bersama orang tua, dia nggak mau bersama orang lain. Dia hanya bersama 1-2 orang yang dia merasa paling aman. Bisa juga perilaku yang kurang dapat menyesuaikan diri sebagai akibat kekerasan psikis. Itu anak menjadi pemalu, menarik diri. Itu tadi juga. Menangis kalau didekati. Kemudian takut keluar rumah. Takut bertemu dengan orang lain. Jadi kalau kita lihat gejala-gejala tersebut, kita mungkin bisa mulai mempertanyakan, apakah mungkin anak ini mengalami kekerasan secara psikis? Itu merupakan salah satu kemungkinan tentunya, bukan satu-satunya kemungkinan. Oke, jadi kalau kekerasan fisik bisa dilihat ada luka-luka di tubuhnya. Betul. Kalau kekerasan psikis karena tidak terlalu tampak bentuk-bentuk lukanya, tapi kita bisa lihat gejala-gejala yang tadi Bapak sampaikan tadi, Pak. Betul Pak Indra. Oke, nah kembali ke pertanyaan yang nomor 3 tadi Pak, kekerasan secara seksual terhadap anak itu seperti apa bentuknya, Pak? Jadi kekerasan secara seksual terhadap anak bisa berwujud kepada 2 hal, yaitu yang pertama, perlakuan yang mengarah kontak seksual secara tidak langsung. Jadi ini biasanya tentunya dilakukan oleh orang yang lebih besar usianya. Baik itu melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, ataupun tindakan eksibisionis. Jadi tindakan eksibisionis ini artinya tindakan yang mempertontonkan alat vital kepada anak-anak. Ini tindakan eksibisionis. Dan ini juga selain perlakuan yang mengarah ke kontak seksual ataupun secara tidak langsung tadi, bisa juga kekerasan secara seksual itu berupa perlakuan kontak seksual secara langsung yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Misalnya hubungan sedarah, incest, di mana orang tua kandung melakukan kontak seksual atau hubungan seksual dengan anak kandungnya sendiri, itu incest. Bisa berupa juga kekerasan seksual terhadap anak yang bersifat langsung ini berupa tindak pemerkosaan atau eksploitasi seksual atau dalam nama lainnya pemanfaatan seksual secara tidak bertanggung jawab. Inilah beberapa bentuk kekerasan secara seksual terhadap anak. Ini tidak kalah mengerikan ya Pak, dengan 2 bentuk kekerasan yang tadi Bapak sebutkan, psikis dan fisik. Iya Pak Indra. Nah kalau yang terakhir kekerasan secara sosial itu seperti apa ya Pak? Jadi dari kata sosial itu kita bisa mengerti ini berkaitan dengan bagaimana relasi sang anak dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini bentuknya yaitu adalah 2 hal. Penelantaran anak dan eksploitasi anak. Jadi penelantaran anak atau pengabaian anak yaitu di mana anak tidak diberikan perhatian yang layak oleh orang tuanya atau oleh pengasuhnya. Sehingga dalam hal ini
mengganggu proses tumbuh kembang anak. Jadi misalnya anak tidak diberi makan dan minum sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Sengaja diabaikan atau mungkin tanpa sengaja, tapi itu berulang terjadinya. Bisa juga diabaikan kebutuhan dia untuk berkembang lewat dunia pendidikan. Mestinya seharusnya disekolahkan, tapi diabaikan kebutuhannya untuk belajar di pendidikan formal. Atau bisa berupa perawatan kesehatan yang tidak layak. Jadi tidak dimandikan, atau dimandikan pun dengan air yang kotor. Memang semestinya ada air yang bersih, tapi disengaja air yang kotor misalnya. Dan dibiarkan kalau sakit, ya misalnya korengan, sakit batuk dibiarkan. Tidak diobati, padahal mestinya orang tua masih bisa untuk mengobati anaknya. Jadi itu diabaikan. Dan bentuknya tadi juga bisa ini Pak Hendra, berupa eksploitasi anak selain penelantaran atau pengabdian. Itu di mana anak diperlakukan sewenang-wenang baik oleh keluarga atau masyarakatnya. Oke, Pak. Nah, kalau yang tadi itu lebih dalam konteks dikenai perbuatan secara aktif, kalau ini lebih bisa dikatakan dalam bentuk pasif ya Pak ya, seperti Bapak katakan di awal. Jadi bisa kekerasan secara sosial itu bisa sifatnya diabaikan, sepertinya pasif ya, tidak diberi perlakuan apa-apa, atau yang kedua diberi perlakuan yang buruk, yang tadi muncul kata eksploitasi anak. Jadi kata eksploitasi anak ini Pak Indra, itu misalnya anak dipaksa melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi. Dipaksa bekerja. Kemudian ada melakukan sesuatu demi kepentingan sosial atau politik. Misalnya diajak kampanye politik. Padahal mestinya anak tidak boleh hadir di dalam kerumunan massa demonstrasi, masa kampanye politik. Tetapi itu oleh orang tua dibawa ke tempat-tempat yang sebenarnya dia tidak perlu hadir, di tempat-tempat yang berupa kerumunan massa yang bisa sifatnya itu menimbulkan juga goncangan bagi jiwanya. Itu bagian dari kekerasan secara sosial. Nah, eksploitasi yang barusan Bapak sampaikan, ini banyak terjadi nih Pak di masyarakat Indonesia, yaitu anak-anak dipekerjakan, dijadikan pekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Benar Pak Indra. Jadi ini tanpa sadar kadang di dalam pergaulan kita di tengah masyarakat kita anggap lumrah kalau anak bekerja. Baik sebagai pembantu rumah tangga atau istilah sekarang pekerja rumah tangga, atau bekerja di industri rumah tangga, bekerja di sebuah pabrik dan lingkungan industri lainnya. Tetapi ini bisa masuk ke dalam kategori kekerasan sosial terhadap anak. Jadi dalam ini Pak Indra memang ada batasan yang sudah pemerintah berikan rambu kepada kita bagaimana supaya kita tidak memperlakukan anak secara buruk dalam hal dunia kerja. Nah, berapa batasan usia anak Pak untuk dalam bekerja ini? Yaitu yang pertama, anak yang berusia 13 sampai 15 diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini usia 13 sampai 15 tahun atau usia SMP, anak boleh bekerja dengan batas maksimum 3 jam. Dan itu pun ada izin tertulis dari orang tua atau wali, dan ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua dan wali. Dan pekerjaan itu dilakukan pada siang hari sehingga tidak mengganggu waktu sekolah, dijamin kesehatan dan keselamatan kerja sang anak. Ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu usia 13 dan 15. Kemudian ada lagi usia yang minimal untuk 14 tahun. Ini pekerjaan yang dalam rangka kurikulum pendidikan atau pelatihan. Biasanya untuk SMK, Pak Indra. Jadi usia 14 tahun, kira-kira usia minimal 14 tahun, usia pendidikan kejuruan, terutama misalnya SMK ya. Jadi itu ada boleh bekerja, tapi dalam konteks diklat untuk mengembangkan sang anak. Ada lagi kaitan dengan pekerjaan yang asal untuk mengembangkan bakat minat yang memang sesuai dengan kemauan sang anak. Dan itu pun dalam batas-batas yang aman, baik secara fisik, mental, ataupun sosial anak.
Berarti ada pekerjaan-pekerjaan yang masuk kategori tidak aman bagi anak-anak itu, Pak. Betul. Yang tidak aman bagi anak yaitu ketika berkaitan dengan pornografi, minuman keras, narkotika, membahayakan secara fisik, misalnya kerja di pabrik-pabrik alat berat, berkaitan dengan mesin-mesin berat, ataupun yang menimbulkan kontaminasi secara bahaya kimia atau bahaya biologis. Selain itu berbahaya dari segi moral anak, misalnya diskotik, di bar, di tempat biliar, bioskop, panti pijat, lokasi prostitusi, lokasi-lokasi yang kaitan dengan seksualitas, minuman keras atau rokok. Ini merupakan jenis-jenis pekerjaan atau lingkungan pekerjaan yang memang tidak boleh anak bekerja di dalam lingkungan tersebut. Artinya bukan hanya memperhatikan batasan usia, tapi juga harus melihat dengan jeli tempat kerja seperti apa, jenis pekerjaannya seperti apa, begitu Pak ya, baik dari pihak anak maupun orang tua terutama. Betul. Jadi mari kita perlu perhatikan hal ini supaya kesejahteraan mental, emosional, fisik anak termasuk dalam anak usia remaja bisa berkembang optimal dengan kita memperhatikan rambu-rambu ini. Baik, terima kasih Pak Sindu. Apa pesan firman Tuhan Pak Sindu untuk mengakhiri sesi pertama ini, Pak? Saya bacakan dari Amsal pasal 16 ayat 29. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa memang pada dasarnya kekerasan itu hanya menimbulkan dampak yang negatif buat hubungan kita dengan orang lain, buat orang lain yang dikenai kekerasan itu, dan membawa kepada hasil kehidupan yang benar-benar buruk. Jadi firman Tuhan saja sudah mengingatkan kita, apalagi paparan tadi, sepatutnya semakin meneguhkan kita, jauhilah jalan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap anak-anak kita. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara